Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku yang cantik jelita, apa kabar semuanya? Sehat kan? Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan dan perkembangan anak. Apa itu? Yaitu perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak. Materi ini sangat penting karena tiga aspek ini adalah fondasi yang menentukan bagaimana anak tumbuh dan menjadi pribadi yang matang, berakhlak, mampu bersosialisasi, dan dapat mengelola diri dengan baik. Oke, tanpa basa-basi, mari ajalah kita mulai. Gaskan! Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Nur Sakila, kelas 1B dengan NIM 1251116200553 dengan prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan dan dosen pengampunya Fitra Herlinda. Yang pertama, ada perkembangan sosial. Apa itu perkembangan sosial? Perkembangan sosial pada anak adalah proses ketika anak belajar berinteraksi, menyesuaikan diri, membangun hubungan dengan orang lain. Lalu, ada menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Harlock. Kata Harlock menjelaskan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk bertingkah laku sesuai tuntutan sosial. Artinya, anak belajar berbagi, menunggu giliran, dan sopan santun sesuai aturan masyarakat. Lalu yang kedua, Erikson menyebutkan perkembangan sosial termasuk dalam tugas psikososial. Anak belajar percaya, membangun hubungan, dan merasa diterima. Lalu ada yang terakhir, Piaget. Kata Piaget melihat bahwa kemampuan sosial anak berkembang sejalan dengan perkembangan kognitifnya. Semakin mereka paham aturan, semakin baik interaksinya. Lalu, ada pandangan dalam Islam. Pandangan Islam tentang sosial gini. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Allah berfirman di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang pentingnya saling mengenal dan menghargai, menjaga hubungan sosial seperti silaturahim, membantu sesama, dan bersikap sopan, semuanya bagian dari ibadah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Yang pertama, ada keluarga. Pola asuh yang hangat membuat anak lebih mudah bersosialisasi. Yang kedua, ada lingkungan sekolah dan teman-teman. Anak belajar kerjasama dan aturan melalui bermain. Lalu yang ketiga, ada budaya. Nilai-nilai masyarakat menentukan cara anak berinteraksi. Lalu yang keempat, ada temperamen. Ada anak yang pemalu, ada yang aktif, keduanya memengaruhi interaksi. Lalu yang terakhir, ada media dan teknologi. Penggunaan gadget yang tepat dapat membantu, tapi berlebihan dapat menghambat interaksi yang nyata. Contoh perilaku sosial anak, ada beberapa perilaku yang menunjukkan anak berkembang secara sosial. Pertama, mau berbagi mainan, menunggu giliran seperti giliran antri, dan lain sebagainya. Lalu ada menyapa guru dan teman, menghindari konflik setelah diarahkan, dan meniru perilaku orang dewasa seperti mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, dan lain sebagainya. Lalu ada perkembangan emosional. Emosi adalah bagian yang sangat penting dalam diri anak. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Goleman menyebut perkembangan emosional sebagai kemampuan mengenali dan mengelola emosi. Lalu ada Harlock melihatnya sebagai perjalanan dari ketidakmatangan menuju kontrol diri. Lalu ada Erikson menyebutkan perkembangan emosi sangat dipengaruhi oleh hubungan awal dengan orang tua. Jika orang tua responsif, maka anak akan merasa aman. Selanjutnya, ada pandangan Islam tentang emosi. Islam sangat menekankan pengendalian emosi. Di Quran Surat Ali Imran ayat 134,
Allah memuji orang yang mampu menahan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan kelembutan dan kesabaran. Artinya, emosi tidak harus dipendam, tetapi harus dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosi anak. Yang pertama ada keamanan emosional di keluarga, ada pola asuh, ada temperamen, ada yang biologis dan kesehatan, ada pengalaman belajar dan interaksi sosial. Selanjutnya, ada peran guru dan orang tua. Kita bisa mendampingi anak dengan mengajarkan nama-nama emosi seperti marah, sedih, takut, lega, dan bangga. Yang kedua, ada menjadi teladan pengelolaan emosi yang baik. Ketiga, ada mengajarkan teknik sederhana seperti tarik napas yang dalam. Lalu, ada memvalidasi emosi anak. Misalnya, ibu tahu kamu sedih. Dan yang terakhir, menghindari kekerasan, baik fisik maupun verbal. Contoh perilaku emosional anak seperti bisa mengatakan aku sedih, aku marah, dan aku senang. Lalu, menangis saat frustasi tetapi mampu menenangkan diri. Lalu, dapat menunjukkan rasa empati dan mengontrol amarah sederhana. Lalu, yang terakhir, menunjukkan ekspresi sesuai situasi. Lalu materi terakhir ada tentang perkembangan spiritual. Apa itu perkembangan spiritual? Perkembangan spiritual adalah dimensi yang menyangkut hubungan anak dengan Tuhan, makna hidup, dan nilai-nilai moral. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada James Fowler melihatnya sebagai proses pembentukan makna hidup, sedangkan Elkin menyebut spiritualitas sebagai kesadaran akan sesuatu yang lebih tinggi. Pandangan Islam tentang spiritualitas yaitu dalam Islam, spiritualitas dikenal sebagai ruhiyah yang berkaitan dengan iman, takwa, dan akhlak. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan. Karena itu, pendidikan spiritual harus dimulai di rumah melalui pembiasan ibadah dan keteladanan. Lalu, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Yang pertama, ada teladan orang tua. Yang kedua, ada lingkungan rumah dan sekolah. Dan yang ketiga, ada pengalaman ibadah yang menyenangkan. Lalu, ada budaya keagamaan. Dan yang terakhir, ada pemahaman nilai-nilai agama yang baik. Adapun peran guru dan orang tua. Yang pertama, membiasakan doa sehari-hari seperti doa makan, doa ke WC, dan lain sebagainya. Lalu, mengajarkan ibadah sesuai usia, memberikan lingkungan yang religius dan hangat, dan terakhir, menanamkan akhlak melalui cerita Nabi atau kisah teladan sahabat Nabi. Dan yang terakhir, ada contoh perilaku spiritual anak. Yang pertama, mengikuti doa sebelum makan, meniru gerakan sholat, dan bertanya tentang Allah dan ciptaannya. Lalu yang terakhir, mengucapkan salam. Kesimpulannya, perkembangan sosial, emosional, dan spiritual merupakan 3 aspek penting yang saling terkait dalam pembentukan kepribadian dan karakter anak. Ketiganya tidak berkembang secara terpisah, tetapi tumbuh bersama-sama melalui pengalaman, interaksi, pola asuh, serta nilai-nilai yang diberikan oleh keluarga, guru, teman, dan lingkungan tentunya. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa perkembangan sosial, emosional, dan spiritual tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan. Perkembangan sosial membuat anak mampu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan emosional membantu mereka mengelola perasaan. Dan terakhir, perkembangan spiritual memberikan nilai, tujuan hidup, dan akhlak. Sebagai guru, orang tua, dan pendidik, kita memegang peran besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak, mampu bersosialisasi, dan stabil emosinya. Terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.